Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya dulu dong. Walaupun mungkin nggak terlalu ramai ya di ruangan ini, luar biasa sekali. Bersama Bagus Randi Purwa atau biasa lebih kenal juga dengan Randi Asem. Kali ini pemirsa, ini adalah sebuah program terbaru. Wah, luar biasa. Randi nggak sendiri, bareng A Andika Hazrumi. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat A? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Kang Randi, sehat? Alhamdulillah. Agak merinding gini ya. Karena saya deg-degan duduk sama Andika, gimana loh. Luar biasa sekali A. Gimana tadi, sibuk apa sih hari ini A? Ya, alhamdulillah. Selama ini kita sedang melaksanakan tugas ya, membantu Pak Gubernur dan juga menjalankan tugas harian sebagai Wakil Gubernur. Wakil Gubernur. Ya, melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Terutama saat ini kan kondisinya kita menghadapi pandemi ya, pandemi COVID. Betul. Alhamdulillah juga kita proses juga sekarang juga tetap pakai masker ya. Harus. Dan insya Allah semoga kita juga tetap terjaga seperti itu ya Andika ya. Nah Andika juga nih luar biasa sekali bisa menyempatkan waktunya juga datang ke sini juga. Kebetulan juga ngobrol bareng AA ini memang spesial dikhususkan juga supaya nanti AA bisa bertemu dengan influencer muda gitu ya. Top. Mantap sekali. Influencer mudanya bukan saya saya masyarakat biasa aja. Kebetulan di sebelah saya sudah ada nih ada Bunda Arlin. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Kak Randi. Gimana Bunda kabarnya bisa langsung ketemu langsung sama Andika? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi kabarnya Bunda Arlin ini juga menjadi seorang guru PAUD ya Bunda? Iya Kak Randi. Boleh dong ceritain sedikit aja mungkin pengalaman Bunda dari pertama kalinya menjadi bisa terjun ke dunia PAUD ini Bunda? Pastinya pertama kali saya terinspirasi oleh orang yang terdekat di sekitar saya, yaitu bunda saya, ibu saya. Sendiri. Kemudian beliau itu dari dulu sebagai penggiat pendidikan dan penggiat sosial. Dari situlah saya mulai tahun 2012 mulai kuliah S1 PAUD, kemudian saya masuk ke dunia pendidikan anak usia dini. Serta saya juga terinspirasi dari Bapak Wakil Gubernur Banten, AA Wagub. Enggak terinspirasi sama saya ya? Enggak ya? Oke, tidak apa-apa. Yang alhamdulillah ya, masih muda AA Wagub sudah bisa memimpin Provinsi Banten menjadi maju dan sejahtera. Amin. Betul. Ini juga usianya termasuknya masih muda banget nih. Iya. Untuk Bunda Arlin sendiri. Dan ini sudah kurang lebih dari 12 tadi ya? Iya, 2012. Sampai 2021 berarti kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun untuk. Ini kenapa sih Bunda memilih untuk terjun ke dunia PAUD gitu? Kenapa gitu Bunda? Karena menurut saya menjadi guru PAUD itu menyenangkan dan membahagiakan. Menyenangkannya itu apabila kita menjalankannya dengan rasa ikhlas, benar-benar itu menjadi ladang pahala. Contohnya, ketika anak PAUD masuk ke sekolah, dia belum bisa doa untuk kedua orang tua, kita sebagai guru mengajarkannya sampai dia bisa, dan sampai dia nanti gede, dia hafalkan lagu itu kan menjadi amal jariah untuk kita seorang guru. Oh, luar biasa ya. Top. Saya baru tahu loh. Berarti suka anak kecil. Iya, betul ya. Suka anak kecil. Alasan awal juga suka anak kecil. Ada mungkin yang mau ditanyain ke Bunda Iya, ada menarik sih ya. Iya. Jadi masih untuk muda. membidangi PAUD ini kan harus punya passion. Iya, betul sih ya. Apalagi kan umur masih muda. Nah, kira-kira apa yang membawa Bunda ini mencintai dunia PAUD tadi? Bukan hanya saja dari lingkungan keluarga, tapi apa kira-kira? Ada nggak? Apa ya? Saya itu dari dulu itu seneng menyanyi. Oh, nyanyi. Menyanyi. Jadi dengan saya terjun ke dunia PAUD itu saya belajar untuk menciptakan lagu anak. Jadi ada sekalian masuknya juga ya sama. Dan nggak gampang loh bikin itu lagu anak tuh kan. Betul. Kalau kita sehari-hari gejreng-gejreng aku cinta Indonesia misalkan gitu ya kan maksudnya bisa lah gitu. Tapi kalau kita ngebahas soal lagu untuk anak itu kan ada ada passion tersendiri. Mungkin ya, ada kecintaan sama anak-anaknya, cara menyanyinya pun beda. Cara menyanyinya beda dan cara membuat lagunya itu harus ada pesan moralnya. Edukasinya ya. Iya, edukasinya. Oh, kayak gitu. Iya. Kalau di ini Andika saya jadi penasaran juga nih untuk PAUD sendiri gitu. Kalau di Banten gitu ada ininya nggak sih apa namanya? Apa mungkin secara khusus ya program khusus untuk pembinaan guru-guru PAUD gitu ada nggak sih? Jadi dalam kaitan peraturan sekarang PAUD itu memang di bawah koordinasi pemerintah kabupaten kota. Oh gitu. Tetapi tetap kami pemerintah provinsi juga memiliki program tadi fungsi koordinasi dalam kaitan penguatan PAUD di kabupaten kota itu sendiri. Baik tadi penguatan dari kapasitas guru PAUD-nya dan juga dalam kapasitas program-program yang akan dijalankan. Oh, seperti itu. Oh, ternyata ada juga ya. Ada ya.
Kalau Bundarin selama jadi ini ya, jadi guru PAUD juga, ada pengalaman berharga nggak sih yang didapatkan ketika menekuni bidang itu sendiri? Pengalaman berharga saya selama bidang yang saya tekuni yaitu di bidang pendidikan anak usia dini dan di bidang sosial. Salah satu contohnya yaitu ketika saya bisa membuat suatu karya yaitu mencipta lagu anak itu dapat pesan moral dan akhlaknya itu dapat sampai kepada anak-anak ke generasi emas melalui sebuah lagu. Serta saya juga bisa membuat inovasi-inovasi untuk media pembelajaran yang yaitu contohnya seperti alat permainan edukatif dari bahan daur ulang. Dari daur ulang? Iya. Waktu tahun 2019 saya mengikuti lomba membuat alat permainan edukatif. Oh ya? Dari bahan daur ulang yang itu yang saya angkat kearifan lokal yaitu Menara Banten. Itu dijadikan media pembelajaran anak usia dini. Wah, seru juga ternyata ya. Iya. Ada apakah memang ada pendidikan khusus ya kalau untuk menjadi guru PAUD itu ya? Ada. Satu PAUD. Satu PAUD ya. Karena saya kira ya kalau mau jadi guru PAUD ya udah asal senang anak-anak, udah jadi aja. Jadi kalau ada lowongan kerja masuk gitu. Saya kira gitu. Enggak ya? Ada ini kan khusus. Ada programnya. ada program khususnya. Oke. Nah, kalau ternyata kita lihat juga nih ya, selain cuma di bidang PAUD, aktif juga di bidang sosial. Iya. Boleh diceritain ya kalau itu? Kalau di bidang sosial itu yang paling berharga bagi saya ketika saya bisa bertemu langsung dengan para orang-orang yang membutuhkan, contohnya yang kena musibah, yang membutuhkan pertolongan ataupun kasus kekerasan pada anak. Itu saya dapat bertemu dengan mereka dan saya dapat memberikan pelayanan, dukungan psikososial ataupun trauma healing, bimbingan spiritual dan juga bimbingan mental. Oh, ada yang seperti itu ya juga. Oke. Nah, ini juga seputar apa tadi ya? Kegiatan yang kekerasan terhadap anak atau juga mungkin lansia juga tadi juga ya. Lansia. Itu ada ininya juga nggak? Ada berkaitan juga dengan media sosialnya Bundarin nggak sih? Ada. Waktu itu saya pernah membuat video yang tentang mengedukasi tentang sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh. Sentuhan boleh dan tidak boleh. Boleh, iya. Sejak dini itu anak-anak harus udah diedukasi. Kan ada lagunya, Kak. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Gitu. Nggak ada gitu ya? Nggak ada, Kak. Itu maksudnya untuk anak-anak ya? Iya, untuk anak-anak. Oh, jadi memberitahu bagian tubuh mana ya? Yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Oke. Oh, menarik. Dan juga ada edukasi tentang 10 hak anak. 10 hak anak itu apa aja sih? Gitu kan. 10 hak anak yang harus didapat. Bermain, pendidikan dan perlindungan. Oh gitu. Kalau PAUD itu emang selalu identik dengan nyanyi ya. Iya. Karena kan anak-anak kan masuknya dari situ, dari bernyanyi. Oh gitu. Iya, itu menarik juga ya. Tapi Bunda, ini soal yang tadi Bunda yang lansia nih, saya juga penasaran juga. Ini sebenarnya kegiatannya apa aja sih ya, Bunda? Kalau lansia itu kita biasanya pendampingan lansia kita memberikan pelayanan kesehatan dasar. Mengetes gula darah, terus tensi ya. Terus nanti setiap 2 bulan sekali itu nanti kita ada namanya relaksasi. Kita ngasih sentuhan kepada lansia, tanya nenek gimana kabarnya. Oke. Ada beda nggak ngurus anak-anak sama ini? Betul. Pakai lagu juga nggak? Beda. Iya juga ya. Iya kan? Iya juga ya. Kali aja pakai lagu juga. Ayo lansia. Tidak mungkin imajinasi saya terlalu berlebihan sepertinya. Oh enggak, tapi bentuknya sentuhan relaksasi. Oke. Oh ya, mungkin karena memang ketika usia tuh udah berbeda ya. Maksudnya butuh afeksi atau sentuhan untuk bisa menetralisir perasaan mereka seperti itu. Entah sendirian, ketika sendirian. Oh, ada ininya apa Bunda? Apa aja yang disentuh seperti itu? Biasanya kalau relaksasi itu kita sentuh bagian dari atas kepala ya, sampai bagian punggung itu kita elus-elus. Hitungan ganjil itu nanti lansia itu merasa nyaman, dia rileks gitu, saya kayak gitu.
Oh, ada tekniknya berarti Ada ya, seperti itu tekniknya, ya? iya. Walah, ternyata apa yang biasa kita anggap biasa gitu ya, ya, mengajar anak atau juga mungkin ketemu lansia, ternyata ada teknik-teknik tertentu ya, Iya. yang untuk ini. Nah, saya juga penasaran nih ya, kalau Andika ini kan juga tergabung dalam Tagana. Iya, Tagana. Nah, Bunda Arin juga ternyata tergabung juga ya? Dalam Tim, apa sih? Tim Layanan Dukungan Psikososial Provinsi Banten. Biasanya AA biasanya turun ke bencana saat Ya, saat bencana evakuasi. terjadi, ya. Kalau saya turun Pasca setelahnya bencana. memberi trauma healing. Oh, trauma healing. Iya. Oke, kalau saya nggak turun sama sekali kayak gitu. Ya mungkin nanti saya ikut bantu lah ya kalau misalkan ada kejadian atau Nanti seperti apa. saya kasih baju Boleh, Tagananya. boleh. Oh, boleh. Nanti saya kasih baju Tagana, kita latih nanti. Nah, saya jadi korbannya. Jangan dong. jangan. Oke, menarik juga ya. Terakhir apa kegiatan apa yang ketika dari tadi tim apa? Kalau boleh. Tim Layanan Dukungan Psikososial. Terakhir kemana? Kalau boleh LDP. tahu? Kemarin itu kita ke Tangerang. Ke Tangerang. Iya, ke Tangerang. Berapa lama itu kalau boleh tahu? Kan otomatis untuk pemulihan trauma itu mungkin waktunya mungkin lama ya. Itu Iya. berapa sih? Berapa lama? Seminggu kita Seminggu. di sana. Oke. Seminggu di sana untuk membantu orang-orang. Membantu orang-orang yang sedang merasa trauma atau cemas ya Kak ya. Oh, seperti itu. Dan ya. rasa bangga dan senang itu ketika kita melihat mereka bisa tersenyum dan mengurangi rasa beban mereka. Oh, luar biasa. Iya. Ya semoga setelah menyaksikan ini tersenyum semua ya. Amin. Melihat sisi lain dari AA juga, melihat sisi lain dari Bunda, dan melihat sisi lain dari saya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Kita jeda iklan terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap dalam ngobrol bareng AA.